Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan salat isya yang kami hormati, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan sebentar dengan salat isya berjamaah pula. Ya, sambil kita menunggu salat isya, kembali kita dulu memanfaatkan waktu yang ada untuk kita bersama-sama menuntut ilmu, ya, mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas bab yang ke-37. Maka di malam hari ini kita akan lanjut pada bab yang ke-38. Kata penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu man ata'a al-ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah atau tahlili ma harramahu Allah faqad ittakhadhahum arbaban. Kata beliau, barang siapa yang mentaati ulama dan umara. Umara itu adalah pemimpin. Jadi barang siapa yang mentaati, mengikuti ulama dan para pemimpin di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka orang ini telah menjadikan ulama dan pemimpin tadi sebagai Tuhan. Maka dia telah menjadikan ulama dan pemimpin tadi sebagai Tuhan. Ya, ini babnya. Ini bahaya yang seperti ini masuk dalam persoalan keimanan. Ya, jadi babnya apa tadi? Siapa yang mengikuti ulama atau umara, pemimpin, dia ikuti apanya? Dia ikuti persoalan al-halal wal haram. Ada ulama, dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, atau sebaliknya ulama itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sudah jelas haram, tapi ulama menghalalkan. Sudah jelas halal, tapi ulama itu mengharamkan. Nah, dia ikuti ulama itu. Dia tinggalkan yang jelas. Ayat jelas haram, hadis jelas haram, tapi dia tinggalkan ayat dan hadis, mengikuti pendapat ulama. Paham? Maka orang ini dia telah jadikan ulama itu sebagai
Tuhan. Itu maksud dari bab. Ya. Adapun kalau dia mengikuti ulama dan guru pemimpin, pendapatnya ulama dan pemimpin itu sesuai dengan ayat dan hadis, maka ini justru dianjurkan. Ya, justru ini diperintahkan dalam Al-Quran. Kalau dia ikuti pendapat ulama yang sesuai dengan ayat dan hadis, dia ikuti pendapat atau perintah pemimpin itu sesuai dengan ayat dan hadis, maka yang seperti ini justru diharuskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulul amri di antara kalian. Ulul amri yang dimaksud pada ayat adalah ulama dan umara, ulama dan para pemimpin. Apa kata Allah? Taati mereka. Kapan ditaati? Kapan diikuti? Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, diikuti, wajib diikuti. Tapi kapan menyelisihi pandangan ulama, pandangan ustaz, pandangan kiai, pandangan orang-orang berilmu, pandangannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka haram diikuti. Haram diikuti, tidak boleh diikuti. Ya. Kalau dia ikuti, padahal dia sudah tahu bahwa itu salah, tetap dia ikuti, maka dia telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan. Ini maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab ini, dan ini bahaya tentunya. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya ketika beliau menjelaskan kitab tauhid, beliau berkata, ya, fa in kana alladhi ata'ahu ya'lamu annahum khalafu amra Allah fi dhalika wa ta'ammala ta'atahum wastabaha hadha fa hadha syirkun akbar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jika dia mengikuti ulama tersebut dalam keadaan dia yakin bahwa ulama itu salah, tetap dia ikuti. Yakin dia ulama itu salah, tetap dia ikuti. Sengaja dia ikuti dan dia membolehkan untuk mengikuti walaupun jelas salah. Dia mengatakan ada apa-apa, ikuti saja. Maka yang seperti ini kata beliau, hukumnya syirik besar. Hukumnya syirik besar. Yang kedua, kalau dia ikuti ulama, dan dia tahu salah, tapi dia tetap ikuti. Kenapa dia ikuti? Bukan menghalalkan, bukan membolehkan mengikuti ulama, tidak. Dia tetap mengatakan harus ikut Al-Quran. Cuma dia ikuti pendapat ulama. Kenapa? Kata beliau, lihawan fi nafsihi atau rabbatan fi nafsihi, karena pendapat ulama itu sangat cocok dengan hawa nafsunya. Kebetulan pendapat ulama itu disenangi, kesukaannya itu. Tapi dia meyakini bahwa sebenarnya tidak boleh diikuti. Cuma karena apa? Pendapat ulama itu sangat pas dengan kesenangannya itu. Maka yang kondisi yang kedua ini beda. Kalau kondisi yang kedua ini, dia telah melakukan syirik kecil. Ya. Yang ketiga, kalau dia mengikuti
Ya kalau dia mengikuti ulama tersebut dan dia tidak tahu ulama itu salah dan ngerti salah, dia ikut saja karena percaya, dia ikut, ya. Dia ikut karena tidak tahu itu salah dan ngerti dia salah. Cuma dia percaya ulama, akhirnya dia ikuti. Padahal salah. Maka kata beliau, fahada ma'zur. Maka yang ketiga ini dimaafkan oleh Allah. Karena dia tidak ngerti, tidak paham. Hanya ikut-ikutan saja. Maka dia diberi maaf. Dia berharap diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rincian dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terkait dengan ikut ulama. Ya, jadi sekali lagi, kalau dia ikuti ulama tadi, dia sadar salah, tetapi dia sengaja dia ikuti dan mengatakan tidak apa-apa, boleh saja, dia bolehkan, ya, tabaha, menghalalkan, membolehkan, maka ini yang syirik besar. Tapi kalau yang kedua tadi dia tidak bolehkan, cuma kebetulan pandangan kiai itu pas dengan kesenangannya itu. Contoh, misalnya seandainya ada ustaz atau kiai bilang merokok boleh, halal, contoh, ya, maka dia ikuti. Dia tahu itu salah, dia tahu ayat-ayat menyebutkan tentang rokok itu haram hukumnya. Ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa rokok hukumnya haram, walaupun tidak disebutkan secara teks rokok, tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran misalnya, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Kata Allah, janganlah kalian mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Itu firman Allah. Jangan campakkan dirimu, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri. Rokok kan begitu, membunuh diri, mencampakkan diri dalam kebinasaan. Dalam hadis Nabi, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu hadis Nabi. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Rokok ada pada itu, hadis itu, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Orang yang menghisap asap rokok itu membahayakan orang lain itu dan membahayakan dirinya. Dan Nabi mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka berdasarkan ayat dan hadis jelas hukumnya haram. Atau contoh yang lain, riba, yang sudah jelas haramnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan boleh, tidak haram. Ya? Tiba-tiba ada ustaz berkata, ya, riba, bunga pada pinjaman boleh dan tidak riba, tidak haram. Tiba-tiba ada ustaz yang berkata begitu. Berarti kan ustaznya menghalalkan apa yang sudah jelas haram. Nah, kalau ada orang mengikuti ustaz itu, nah dilihat tadi, kalau dia tahu itu jelas haram, yakin itu haram, tapi dia tetap dia ikuti, maka orang ini jelas berdosa. Karena dia sudah tahu itu haram, jelas baginya haram, jelas dalilnya, ayatnya jelas, tapi tetap dia ikuti. Maka orang yang mengikuti ini jelas berdosa. Jelas berdosa. Beda dengan orang yang mengikuti tidak paham. Nah itu tadi, kalau dia tidak paham, tidak ngerti, dikira boleh saja. Ya, namanya tidak mengerti. Ya seperti ini diharapkan dimaafkan oleh Allah karena dia tidak ngerti, tidak paham dia. Tapi orang yang paham, dia ikuti, maka ini berdosa. Nah, kenapa dia ikuti? Ya kesenangannya kan. Kebetulan dia suka merokok misalnya. Dia cari pendapat ulama yang membolehkan. Ada orang seperti itu. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Dia cari yang membolehkan. Ada tak yang boleh? Ada. Saya ikut itu saja membolehkan. Kenapa dia ikut? Karena kesenangannya itu. Tidak lagi melihat dalil, tidak lagi memeriksa dalil, tapi
dicocokkan dengan kesenangan hawa nafsunya, ini yang tidak boleh. Ya, kebetulan dia pekerjaannya rentenir, kebetulan saja ya, dia kerjanya rentenir, misalnya suka pinjam uang baru membungakan, ya maka dia cari pendapat ustaz yang membolehkan. Oh, ada ustaz membolehkan, ada ulama membolehkan, ada kiai membolehkan. Padahal dia tahu itu jelas haram. Dia ikuti itu ustaz, dia ikuti kiai, maka ini yang haram. Tidak boleh. Pahami? Ya. Jamaah sekalian, barakallahu fiikum. Ya, saya ingat pernah suatu ketika saya mengalaminya. Saya pernah khutbah suatu masjid, pengurus masjid meminta jemaahnya riba. Pengurus masjid memberi dulu tentang riba. Maka saya bahas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Setelah selesai khutbah, ada seseorang datang ke saya. Dia berkata, saya tidak sependapat. Saya tidak sependapat dengan pendapat Ustaz. Saya tanya kenapa? Sebab ada juga Ustaz mengatakan boleh. Yang dia maksud boleh itu pinjam uang berbunga. Itu kan jelas riba itu. Semua ulama sepakat itu riba, tidak ada mengatakan boleh. Hadis jelas, ayat jelas, riba itu. Pinjam uang 100.000, kembali 102.000, walaupun 2.000 saja bunganya itu riba. Hadis Nabi jelas. Faman zada aw istazada faqad arba. Itu hadis Nabi Bukhari Muslim. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah melakukan riba. Jelas sekali dari ulama-ulama dari dulu sudah mengharamkan itu. Kalau ada yang mengharamkan itu orang-orang belakangan itu, orang-orang belakangan. Jamaah sekalian, ya kembali kepada orang tadi bahwa katanya ada ustaz yang mengatakan boleh. Bahkan itu bisa menjadi sebab kita masuk surga. Subhanallah. Ya. Nah, dalam agama kita siapapun yang berpandangan itu harus membawakan dalil. Apa dalil yang membolehkan? Kenapa dikatakan boleh? Bagaimana dengan ayat-ayat itu, hadis-hadis tersebut? Ya. Jamaah sekalian, nah, jadi seperti ini, akhirnya dia ikuti pendapat ustaz itu karena ada ustaz bilang boleh. Saya sependapat dengan ustaz itu katanya yang mengatakan boleh. Bahkan bisa menjadi sebab masuk surga. Saya tidak sependapat dengan pendapat ustaz yang mengatakan haram. Padahal bukan pendapat saya itu ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Bukan pendapat kita. Ayat yang mengatakan demikian, hadis yang menyebutkan demikian, sahabat memahami demikian, itu haram. Ternyata jamaah sekalian, setelah kita cek, orang itu tadi adalah pimpinan BRI. Pimpinan BRI di suatu wilayah. Ya, yang seperti ini beragama dengan hawa nafsu namanya. Dia cari pendapat ustaz yang cocok dengan apanya. Ini bahaya seperti ini. Mempermainkan agama namanya. Dia tidak lagi mengikut kepada ayat, dia lagi tidak mengikut kepada hadis, maka dia cenderung menolak ayat dan hadis ini. Karena ingin mengambil pendapat ustaz. Kenapa pendapat ustaz diambil? Karena lagi apa? Lagi menguntungkan dirinya. Dan ada orang yang beragama seperti itu model-modelnya. Subhanallah. Ya. Orang-orang Syiah, mereka menghalalkan at-tamattu. Apa tamattu? Nikah mut'ah. Orang Syiah membolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Padahal itu jelas haram. Dalam agama kita jelas haram, tapi mereka bolehkan.
Ketika ditanya, kenapa dibolehkan? Di antara alasannya, karena ada sahabat yang membolehkan. Ada sahabat Nabi yang membolehkan. Yaitu siapa? Ibnu Abbas. Betul, Ibnu Abbas membolehkan di Mut'ah. Membolehkan. Tetapi kemudian Ibnu Abbas itu melarang pendapatnya. Awalnya membolehkan, setelah itu Ibnu Abbas melarang. Kenapa dulu Ibnu Abbas membolehkan? Karena belum sampai hadis yang mengharamkan kepadanya. Belum sampai hadisnya. Setelah sampai hadis itu kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas melarang pendapatnya. Tapi sebagian orang yang beragama pakai hawa nafsu itu biasa mencari pendapat-pendapat ulama yang membolehkan, yang mengharamkan, dicari. Kalau cocok, itu yang diambil. Ada orang begitu cara beragama. Ya, kalau yang melakukan seperti itu orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak pernah belajar ilmu agama, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau orang yang pernah belajar di luar negeri, tahu tentang ayat-ayat dan hadis, wah itu tidak bisa dimaklumi. Dan itu ada. Contoh, saya kasih contoh. Ya, ada sebagian di negeri kita dianggap tokoh agama, pernah belajar di luar negeri. Seringkali dia berpandangan menyelisihi dari sering. Dalil jelas tapi soal diselisihi. Contoh, saya kasih contoh tentang jenggot. Jenggot ini apakah syariat atau budaya? Syariat. Bukan budaya, bukan. Syariat itu. Itu perintah dalam hadis. Banyak hadis-hadis Nabi menyuruh kita membiarkan jenggot. Banyak sekali hadisnya. Hadisnya Bukhari Muslim. Qussus syawariba wa aful liha. Itu di antara hadis. Pangkas kumis, biarkan jenggot. Kata Nabi. Khaliful Majus, berbeda dengan orang-orang kafir. Selisih mereka, kata Nabi. Nabi mengatakan, ya ada 10 sunnah-sunnah para nabi. Ada 10 sunnah-sunnahnya para nabi. Di antaranya apa? Memangkas kumis dan membiarkan jenggot. Nabi sendiri berjenggot dan jenggotnya lebih panjang gitu. Ya. Tapi ada sebagian orang berkata, jenggot itu goblok kalau dipelihara. Itu kan begitu. Alhamdulillah. Jenggot itu goblok. Ada kan? Ada. Dari yang mengucapkan itu seorang yang pernah belajar di luar negeri, pernah belajar di Saudi. Bayangkan. Tahu tentang ayat-ayat Al-Quran, tahu tentang hadis-hadis Nabi. Dia baca itu hadis-hadis Nabi. Saya yakin dia tahu itu hadis-hadis Nabi. Tapi tanpa rasa takut kepada Allah, dia berkata, pelihara jenggot itu goblok. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Na'udzubillah. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Dia tidak sadar dia telah menggoblokkan Nabi kita ini. Tidak sadar dia. Dia telah menggoblokkan Rasulullah SAW. Setelah itu dia berkata, lihat katanya tokoh-tokoh agama di Indonesia tidak berjenggot. Disebutkan nama-namanya, kiai ini tidak berjenggot, kiai ini tidak berjenggot, kiai ini tidak berjenggot. Mereka tidak berjenggot katanya. Mereka tokoh-tokoh agama, mereka kiai. Coba lihat. Ditinggalkan hadis-hadis Nabi, kemudian berdalil dengan kiai. Apakah begitu cara beragama kita? Mengikut kiai kemudian meninggalkan ayat dan hadis? Tidak. Kita beragama bukan ikut kepada kiai. Kiai diikuti ketika pendapatnya sesuai dengan dalil, baru diikuti. Kalau bertentangan dengan dalil, tidak diikuti.
Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, ittabi'u ma nuzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Itu kata Allah. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan mengikuti selainnya. Ya, maka kita tidak boleh setiap pendapat ulama siapapun dia harus dilihat apakah selaras dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau selaras ikuti, kalau bertentangan jangan ikut. Ada ulama mengatakan haram, padahal ayat mengatakan halal, atau sebaliknya ada ulama mengatakan halal, padahal ayat mengatakan haram. Maka yang mana diikuti? Jangan ikuti ulama itu yang salah, jangan ikuti kesalahannya. Tetapi ulama dihormati, tapi kesalahannya jangan diikuti. Tidak boleh diikuti kesalahan ulama. Ulama itu bisa salah, bisa benar. Tidak ada ulama yang maksud, yang selalu benar. Ada kesalahan mereka. Begitu salah jangan ikuti. Apalagi tahu itu salah, jangan ikuti. Ya. Nah, jamaah sekalian barakallahu fikum. Inilah pembahasan pada bab ini. Jadi kata beliau, siapa yang mengikuti ulama dan penguasa, dia ikuti pendapatnya yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka orang itu telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhannya. Kenapa dikatakan Tuhan? Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Manusia tidak berhak. Manusia hanya boleh ikut aturan Allah. Bukan tugas manusia membuat syariat, bukan. Manusia hanya tugasnya mengikuti syariat. Maka ketika Allah sudah menentukan ini halal, ikuti halal. Kalau mengatakan haram, ikuti haram. Gitu. Bukan justru kita menentang, melanggar. Ya. Dan tidak boleh kita ikuti yang salah, tidak boleh. Haram. Walaupun itu ulama, walaupun guru kita sendiri, tidak boleh kita ikuti kalau salah. Walaupun guru kita. Ya, tetapi kita hormati kan. Walaupun salah dihormati mereka karena mereka ulama, tapi kesalahannya tidak boleh diikuti. Dan itu terjadi di kalangan para ulama dahulu. Murid dan guru itu sekarang berbeda pendapat. Murid tidak ikut gurunya. Kenapa? Karena dia tahu pendapat gurunya itu keliru. Itu bahaya itu. Dalam sejarah-sejarah kita dapatkan. Tidak boleh kita taklid pada guru kita. Tidak boleh taklid buta. Pokoknya apa saja dari guru saya ambil. Yang selain itu salah. Tidak boleh begitu. Tetap kita harus timbang pendapat guru kita itu, diukur dengan Al-Quran dan Hadis. Sesuai, terima. Kalau tidak, jangan diterima. Itu banyak. Contoh ya, saya kasih contoh. Ya, Imam Malik rahimahullah. Imam Madhab. Suatu ketika di Masjid Nabawi saat beliau mengajarkan ilmu seperti ini, ada orang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa hukumnya ketika berwudu mencuci ini sela-sela jari? Apa hukumnya ketika berwudu mencuci sela-sela jari? Ini sela-selanya kan digosok. Apa kata Imam Malik? Itu bukan sunnah. Pendapat Imam Malik apa? Itu bukan sunnah. Tidak dianjurkan, itu tidak ada sunnahnya seperti itu. Kenapa Imam Malik berpandangan demikian? Karena Imam Malik belum mendapatkan hadis tentang itu. Ya kan? Ketika Imam Malik menjawab seperti itu, ada di bawah salah satu muridnya namanya Abdullah ibn Wahab, murid seniornya Imam Malik, Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab berkata dalam hatinya, guru saya salah. Tapi dalam hati beradab kepada guru, tidak langsung guru salah. Dan dalam hatinya Abdullah mengatakan guru saya salah. Setelah semua orang pulang, tinggal Imam Malik, maka Abdullah ibn Wahab mendatangi gurunya. Wahai guruku, indana fi dzalika sunnah. Wahai guruku, sesungguhnya kami punya hadis tentang yang ditanyakan tadi. Ada hadis Nabi tentang itu. Kata Imam Malik, sampaikan hadisnya kepada. Sampaikan.
lengkap dengan sanad, haddatsana fulan, sampaikan dari mana jalurnya itu hadis. Kemudian beliau berkata, Al-Mustawrid bin Shaddad, dari sahabat Nabi Mustawrid bin Shaddad. Mustawrid mengatakan, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yadlubu bi khinsirihi. Kata sahabat Nabi Mustawrid, saya pernah melihat Nabi ketika berwudu menggosok sela-sela jari jemarinya. Berarti ada hadis. Ketika Imam Malik mendengarkan itu hadis, kata Imam Malik, inna hadzal hadits hasan wa ma sami'tu bihi qat. Sesungguhnya hadis yang kamu bawakan ini, yang kamu bacakan tadi kepada saya, setelah melihat sanadnya dan seterusnya, kata beliau, kesimpulan saya, ini hadisnya hadis hasan. Sebab ada hadis palsu, ada hadis dhaif, ada hadis sahih atau hasan. Kata Imam Malik, menurut saya hadis ini hadis hasan, artinya betul-betul bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, saya baru dengarkan hadis ini dari kamu. Saya baru dengar dari kamu. Makanya Imam Malik tadi ketika menjawab, apa kata beliau? Tidak sunnah. Kenapa? Kalau dapat hadis. Ketika dapat hadis, besoknya ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama kemarin, berubahlah fatwa Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Hukumnya adalah sunnah. Tapi lihat di sini, Abdullah bin Wahab ketika tahu pendapat gurunya salah, apakah beliau ikut? Tidak. Beliau justru meluruskan kekeliruan guru. Seperti itulah kita berharap. Kalau taklid, ikut saja. Apa kata guru, apa kata kiai? Mau salah atau tidak, pokoknya kiai bilang, oh sudah. Karena ada orang begitu, pokoknya kalau kiai sudah bilang, apa begitu. Sekalipun kiai bilang langit itu warna merah, kita harus percaya langit warna merah. Itu saking taklidnya itu. Ya kan? Dan sekali lagi jamaah sekalian, kita beragama tetap patokan kita Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ada ustaz, ada kiai, ada ini membawakan pendapat, periksa dalilnya. Kalau ada dalil sesuai dengan Al-Quran, ambil siapapun dia, walaupun bukan guru kita, walaupun musuh kita, walaupun lawan kita. Kalau yang dia sampaikan kebenaran sesuai dengan dalil, ambil. Kata Ali bin Abi Thalib, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan oleh orang, lihat ucapannya, jangan lihat orangnya. Paham? Itu Ali bin Abi Thalib, lihat apa yang diucapkan, jangan lihat orangnya. Lihat ucapannya. Walaupun anak kecil, kalau kebenaran terima. Tidak boleh kita berkata, apa pun kau, anak kecil, saya ini sudah banyak makan asam garam. Kamu baru lahir kemarin sore. Tapi kebenaran yang sampaikan, kita harus terima. Tidak boleh kita tolak. Ya kan? Begitu. Jadi jangan kita mengikuti ulama-ulama atau ustaz-ustaz atau kiai-kiai atau apapun namanya yang berilmu, termasuk saya. Kalau ada pendapat saya Bapak anggap tidak benar, jangan ikut. Tidak boleh ikut. Tidak boleh, haram. Kalau ada sesuatu saya bilang haram, padahal itu halal, Anda punya dalil jelas dari Anda, maka jangan ikut saya. Tidak boleh Anda ikut saya. Siapapun dia, kalau salah tidak boleh diikuti. Ya, walaupun guru kita sekalian, jamaah sekalian. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas tadi? Sahabat Nabi. Bukan sahabat biasa ini, sahabat luar biasa. Sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada Ibnu Abbas ilmu agama yang mendalam dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Quran.
Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas, maka doa Nabi diterima. Ibnu Abbas menjadi ulama sahabat, berilmu dari seluruh sahabat-sahabat yang ada, ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Itu Ibnu Abbas. Perhatikan, Ibnu Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Perhatikan kata Ibnu Abbas. Hampir saja Allah menurunkan kepada kalian hujan batu dari langit. Allah menurunkan kepada kalian hujan batu dari langit. Kenapa? Saya mengatakan kepada kalian, qala Rasulullah. Saya mengatakan kepada kalian, Rasulullah bersabda. Tapi kok kalian berkata, tapi Abu Bakar bilang begini. Artinya, kenapa kalian ingin mempertentangkan sabda Nabi dengan ucapan Abu Bakar? Di sini Ibnu Abbas marah sekali ketika ada di antara mereka yang mencoba mengadu ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar. Ucapan Nabi pasti benar. Ada ucapan Abu Bakar tidak selamanya benar, karena beliau manusia bukan Nabi. Ya. Maka ketika ada orang yang mencoba mempertentangkan antara sabda Nabi dengan ucapan orang, ucapan Abu Bakar, disitulah Ibnu Abbas marah sekali. Hampir Allah menjadi kalian hujan batu. Kenapa? Karena kalian telah menentang sabda Nabi. Lihat bagaimana sikapnya para sahabat dalam menghormati, memuliakan sabda-sabda Nabi. Mereka marah kalau ada orang yang mencoba mempertentangkan sabda Nabi dengan ucapan orang. Tak boleh. Ucapan orang itu harus dilihat sesuai dengan sabda Nabi. Kalau sesuai terima, kalau tidak jangan. Jamaah sekalian, kenapa kejadiannya apa ini? Jadi kejadiannya ini adalah waktu itu ketika musim haji, waktu itu Ibnu Abbas menganjurkan kepada orang untuk melakukan haji tamattu. Karena ada haji kada tidak, haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Nah, waktu itu Ibnu Abbas menyuruh jamaah haji untuk melakukan haji tamattu, yaitu haji digabung antara haji dengan umroh sekaligus, diselingi dengan tahallul tentunya. Nah, sebagian dari mereka berkata, tapi Abu Bakar menyuruh haji ifrad itu. Padahal Ibnu Abbas sudah membacakan hadis Nabi tentang haji tamattu. Dibacakan hadis-hadis Nabi tentang tamattu, dan Nabi menganggap haji tamattu lebih utama daripada haji yang lain. Tiba-tiba ada yang berkata kepada Ibnu Abbas, tetapi Abu Bakar melarang kita haji tamattu, menyuruh kita haji ifrad. Apa haji ifrad? Ya haji saja tanpa umroh. Haji saja tanpa umroh. Kalau tamattu haji plus umroh. Nah, yang lebih afdal itu yang mana? Haji tamattu itu, haji plus umroh. Ya. Tapi setelah dibawakan hadis, ada orang berkata, tapi Abu Bakar melarang haji tamattu, menganjurkan apa haji ifrad. Tapi Abu Bakar bukan bermaksud menentang. Nah, Abu Bakar punya pandangan, kalau kita menyuruh mereka haji tamattu, maka nanti Ka'bah akan sepi. Ya kan? Ya, karena kalau sudah haji tamattu, ketika haji tambah umroh, nanti tahun berikutnya tidak ada lagi yang datang umroh, karena sudah umroh mereka, maka Ka'bah akan sepi. Ya, lebih baik disuruh saja haji ifrad supaya mereka datang lagi umroh, supaya Ka'bah tidak pernah sepi. Abu Bakar punya ijtihad, punya pandangan. Dan itu dimaklumi kan? Tapi ketika menyelisihi sabda Nabi, Ibnu Abbas tidak terima. Gimana? Nah, itu sikap-sikap sahabat. Apapun itu, kalau sudah menentang atau melanggar hadis Nabi,
maka hadis Nabi didahulukan daripada ucapan siapapun. Itulah sikap para sahabat. Ya, maka seperti itulah cara beragama yang dicontohkan oleh generasi terbaik. Jadi segala ucapan manusia, siapapun dia, harus selalu dicocokkan dengan dalil. Sesuai dalil ambil, kalau tidak jangan diambil, tetap dihormati kalau dia orang berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut dari beberapa lagi hadis-hadis di sini terkait dengan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ini jadi masalah kita dalam proses yang kita memberikan pencerahan tentang ini masyarakat. Dia anggap itu sebenarnya kan pendidikannya mungkin belum ada apa ini jadi masalah selalu. Jadi kita sebagai masyarakat awam yang tidak pernah, mungkin tidak ada waktu belajar, yang kita hanya mendengar ceramah itu ya. Baik, maka bagi kita sebagai masyarakat awam, kita mencari ustadz yang kita percaya ilmunya. Jadi kita berusaha mencari ustadz yang kita percaya ilmunya, yang kita percayai kejujurannya dalam menyampaikan agama. Karena kita tidak bisa menelaah semuanya kan. Maka tugas kita sebagai orang awam, kita cari saja ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau apapun namanya yang kita lihat dia dalam menyampaikan agama itu selalu dengan dalil. Ya, tidak kita dapati dia suka menentang-nentang hadis. Ya, jangan cari yang seperti itu. Jadi kita pilih saja sesuatu yang kita anggap kita percayai ilmunya, rasa takutnya kepada Allah dalam menyampaikan agama, tidak sembarang dia menyampaikan ilmu, itu yang kita pilih. Adapun ya, kita ikuti dia, seperti itu. Nah, bisa dipahami. Ya, jangan sembarang kita melihat. Ada sebagian orang memang menyampaikan agama itu la ilaha illallah, apalagi tidak pernah belajar kan. Ada sebagian orang belum tidak tahu di mana riwayat belajar, tiba-tiba jadi ustaz. Baru hijrah tiba-tiba jadi ustaz. Ya, jadi ustaz itu kan harus berilmu dulu, belajar, mendalami Al-Quran. Bahkan ada orang belum tahu baca Al-Qurannya belum beres juga, ya kan? Iya, baca Al-Quran kadang tidak beres-beres caranya, kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran juga tidak benar. Nah, ini dihindari seperti itu. Jadi tugas kita sebagai orang awam melihat siapa kira-kira ustaz yang kita percaya ilmunya, ya takwanya kepada Allah, kesolehannya, rasa takutnya kepada Allah, itu yang kita ikuti. Karena kita awam, ya, para penawar. Selalu ada perselisihan antara ulama ini yang tidak ingin dan diminta ini gimana sebenarnya posisi. Ya, jadi berbeda pendapat di kalangan ulama itu biasa. Ya, karena mereka berbeda pendapat kadang selama perbedaan pendapat mereka hanya dalam sebatas memahami dalil. Masing-masing punya dalil, cuma berbeda dalam memahami. Itu biasa. Tapi kalau ada orang berpendapat dia tidak berdalil, tapi hanya berdalih, ya, itu tidak diterima pendapat seperti itu. Jadi berbeda pendapat sudah biasa. Makanya 4 mazhab lahir 4 mazhab kan, itu berbeda pendapat itu. Dalam setiap perkara mereka selalu berbeda. Imam Syafi'i selalu berbeda dengan Imam Malik pendapatnya. Tapi perbedaan mereka itu dalam perbedaan memahami hadis, memahami dalil. Terkadang mereka berbeda itu karena faktor menilai hadisnya sahih atau tidak. Seperti itu. Nah, seperti ini tidak masalah. Kenapa ada yang mengatakan qudus subuh? Kenapa ada yang mengatakan tidak qudus subuh? Itu berbeda dalam memahami hadis.
Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh? Karena Imam Syafi'i menilai hadisnya sahih. Ada hadisnya dan Imam Syafi'i mengatakan sahih hadisnya. Tapi Imam Malik mengatakan tidak disunnahkan, bahkan mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena mereka memahami itu dalilnya hadisnya sahih. Jadi seputar itu. Yang seperti ini, perbedaan pendapat seperti ini tidak masalah. Tidak perlu kita bingung. Tinggal kita melihat yang mana kira-kira yang kita lihat, kita percaya gitu ya. Tapi kalau kita sebagai penuntut ilmu, ya belajar ilmu harus membahas. Harus kita bahas, kita kumpulkan apa dalilnya Imam Syafi'i, apa dalilnya Imam Malik. Kita harus bahas itu kalau kita menuntut ilmu. Tidak boleh asal-asal memilih. Beda kalau orang awam. Kalau orang awam kan dia ingin membahas, tidak ada alat yang membahas. Tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa bagaimana membahas bahasa Arab. Nah, maka kita orang awam kita lihat saja yang mana kira-kira yang lebih kita lihat kesolehannya, ketakwaannya, ya kan, kejujurannya, rasa takutnya kepada Allah itu yang kita ikuti. Nah, ada pun yang berbeda pendapat, satu berdalil, satu tidak, seperti tadi yang mengatakan riba, ya bunga pinjaman itu halal, itu jelas tidak boleh diikuti karena sudah menentang dalil namanya. Ini perbedaan pendapat yang tidak dibenarkan ya. Dalil sudah jelas haram, tiba-tiba dia mengatakan halal, itu tidak dibenarkan itu, tidak boleh diambil itu. Ya kan? Ada orang misalnya tiba-tiba mengatakan boleh saja minum khamr, yang penting tidak mabuk. Sedikit saja obat itu menghangat badan, itu kan tidak benar itu, sebab jelas memiliki hidup. Jadi, ya kan? Ya ada yang berkata misalnya musik halal, boleh saja main musik, itu jelas tidak boleh diambil. Kenapa? Menentang hadis-hadis. Nah, tapi kalau perbedaan dalam memahami hadis atau misalnya perbedaan dalam menilai hadisnya sahih atau tidak, itu tidak masalah. Barakallahu fikum. Allah. Masih ada? Ya, satu lagi. Pertanyaan terakhir. Ya. Kemarin saya meminjam ke Fulan, tapi tanpa sepengetahuannya saya menambah. Ya. Artinya saya dengan sukarela kasih uang. Terus yang kedua saya meminjamkan uang Ustaz. Nanti berharap. Gitu Ustaz. Ya. Meminjam uang, kemudian ada pengembalian lebih, itu boleh kalau tidak ada persyaratan dari awal, boleh. Dia meminjamkan uang, dia murni mau berbuat baik, nanti saya pinjamkan membantu saudara kan, kesulitan dipinjamkan dulu, pakai dulu usaha. Dan dia tidak ada harapan untuk dilebihkan, dan dia juga tidak mempersyaratkan nanti tahun depan dibayar ya, bayarnya sekian. Kalau tidak ada seperti itu, ya tidak ada persyaratan dari awal, maka boleh. Ya, orang yang meminjam itu mau baik sekali, ya. Saya merasa ini, ya akhirnya bayar lebih, tapi tidak ada permintaan dari awal, ya itu boleh. Seperti itu kan riba. Paham? Kenapa boleh? Sebab terjadi di masa Nabi. Ya. Nabi pernah berhutang kepada Jabir bin Abdullah, sahabatnya. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi berhutang kepadaku, faqadani wa zadani. Tidak lama kemudian Nabi membayar hutangnya dan Nabi menambah. Kemudian Nabi mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum qada'a. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian yang paling bagus dalam membayar hutang. Tapi di sini Jabir tidak mempersyaratkan, ya Rasulullah saya pinjamkan tapi nanti bayar sekian. Tidak, Nabi sendiri yang membayar kasih. Tapi tidak ada persyaratan dari awal, boleh. Yang riba itu adalah sudah ditentukan sekian bunganya, itu yang riba. Iya. Bagaimana kalau dia berharap? Khawatir, itu syubhat. Kalau ada harapannya, jangan berharap. Sebab pinjaman itu murni berbuat baik. Kita tidak boleh mengharapkan keuntungan dunia, yang kita harapkan keuntungan akhirat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, man yassara ala mu'sir yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Itu hadis terkait dengan hutang itu. Siapa yang memberikan
keringanan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan meringankan hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita hanya berharap dari Allah itu. Tidak boleh kita mengharap keuntungan dunia dibalik pinjaman kita. Makanya ulama membuat kaidah. Apa kaidah ulama? Kul muqardin yajurru naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil manfaat dunia di balik pinjaman itu, dia ambil manfaat dunia di balik pinjaman itu, maka manfaat itu riba. Itu kaidahnya. Pahami? Jadi kalau kita menambah tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, tanpa ada permintaan sebelumnya, maka tidak apa, boleh. Allah. Yang berharaplah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah meringankan beban saudara. Itu hadis Nabi tadi, man yassara ala muhsin, siapa yang meringankan orang yang kesulitan, maka Allah akan ringankan hidupnya di dunia, apalagi di akhirat. Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barakallahu. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.